Mari kita berdoa. Sungguh benar bahwa Engkau adalah Bapa Surgawi yang memelihara hidup kami. Tetapi di dalam kehidupan hari-hari yang kami lewati, ada banyak pertanyaan yang timbul ketika kami menikmati pemeliharaan Tuhan. Kami sangat membutuhkan hal-hal yang sifatnya lahiriah, yang kelihatan dari pemeliharaan Tuhan. Bahkan ada pertanyaan yang mungkin ada keluar dari pikiran dan perasaan kami, bahwa Tuhan tidak ada di tengah-tengah kami, dan bahkan merasa Tuhan berubah di dalam menyikapi persoalan-persoalan hidup kami. Tuhan Yesus, dengan firman-Mu di pagi hari ini, Engkau menjawab pertanyaan yang menjadi kebutuhan rohani kami. Biarlah firman-Mu melalui hamba-Mu yang terbatas dan penuh dengan kekurangan, Engkau kiranya yang menyempurnakan, dan semua jemaat diterjemahkan melalui kuasa Roh Kudus untuk mengerti apa yang disampaikan pada hari ini. Tuhan menolong kami, memberikan sukacita, sehingga Engkau luruskan motivasi kami, dan bahkan motivasi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah hamba-Mu dapat menghargai mimbar yang dipercayakan ini untuk menyampaikan kebenaran. Tuhan menuntun kami juga sebagai umat Tuhan untuk bisa memberikan dukungan, bahwa hamba Tuhan yang berkhotbah membutuhkan dukungan doa dari umat Tuhan yang mendengar. Tuhan Yesus, biarlah berkat yang Kau sediakan buat kami yang mendengar dan yang memberitakan benar-benar kami hargai dan kami nikmati rangkaian jam khotbah yang menjadi bagian kami hari ini. Begitupun dengan kami yang di rumah. Tuhan, berikan kami juga kesetiaan untuk mempelajari firman-Mu di dalam kesungguhan, walaupun hanya melihat ataupun mendengarnya secara online. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami boleh sampaikan di dalam kuasa nama Tuhan Yesus adalah firman yang hidup. Amin. Mari saudara silakan duduk. Kita akan membuka Yesaya 43 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Mari kita lihat Yesaya 43 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Perhatikan baik-baik, baik saudara yang di rumah maupun yang ada di ruang ibadah. Kita boleh menyimaknya, teks yang menjadi bagian hari ini. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Saudara-saudara, tentunya terang kita masih benderang, bukan? Jangan sampai sudah ada yang pudar ya. Karena Natal belum ada 1 bulan, saudara-saudara. Diharapkan kita masih memiliki terang yang benderang. Nah, sekalipun pada pagi hari ini mungkin dari segala keletihan, kurang tidur, saya berharap, saya berdoa jangan sampai memakai ruang ibadah ini untuk tempat tidur kita. Ya saudara-saudara, mari kita bahas bersama-sama melihat Yesaya 43 ayat 1-7.
Tiap manusia, tiap pribadi memiliki cara pandang yang berbeda-beda di dalam menyikapi hal-hal yang ada di sekitar hidupnya tentang apapun, termasuk tentang Allah. Khusus hari ini tentang tema Allah hadir di segala situasi hidup kita, pasti kita juga punya cara pandang tentang kemahahadiran Allah. Saya mulai dengan contoh pengalaman pribadi dalam keluarga kami. Ketika anak-anak kami masih kecil, mereka memiliki kebutuhan bahasa kasih. Yang awalnya kami masih menebak-nebak bahasa kasih mereka apa sih kebutuhannya begitu ya. Ketika mereka mendapatkan hadiah, hati mereka biasa-biasa aja, bahkan hadiahnya nggak langsung dibuka, ya dibiarin aja. Tetapi ketika pada saat pertanyaan di tiap hari menjelang malam, ketika mereka pulang sekolah sore menjelang malam, mereka selalu bertanya, "Papa Mama ada acara apa malam ini?" Kalau kami katakan, kami jawab ada rapat, ada ibadah, ada pelayanan. Mereka langsung dengan lesu, mereka katakan dengan kompak, "Ya," gitu ya. Mereka sedih, begitu ya. Ya, gitu ya. Tapi kalau saya jawab bersama suami, saya jawab nggak kemana-mana, nggak ada acara apa-apa. Wah, mereka melonjak kegirangan, saudara ya, melonjak kegirangan. Karena ternyata kebutuhan bahasa kasih mereka adalah pendampingan. Mereka merasa kalau papa mama mereka tidak ada di sekitar hidup mereka, di jam-jam belajar mereka di malam hari, ataupun ketika mereka sedang bersenang-senang di malam hari ini. Di malam hari mereka menginginkan ada orang tua mereka. Mereka merasa nyaman, mereka merasa happy, mereka merasa bahagia begitu ya saudara-saudara ya. Nah demikian juga dengan kehidupan kita yang sekarang seringkali di dalam pergumulan, di dalam kebutuhan kita untuk diperhatikan, untuk dimengerti begitu saudara ya. Kita merasa kalau Tuhan tidak rasa dekat, tidak ada kehadiran Tuhan. Kita gampang sekali memiliki konsep bahwa hanya kehadiran fisik Tuhanlah yang menyatakan bahwa Tuhan hadir. Tetapi sebenarnya kemahahadiran Tuhan itu tidak hanya sebatas fisik dari pribadi Tuhan yang ada di tengah-tengah kita. Yang mana kita bisa mengklaim, oh ini ada Tuhan bersama dengan saya. Merasa saya aman begitu ya. Tapi ketika mungkin dalam pergumulan berat kita merasa kita tidak aman. Nah saudara-saudara, sebelum kita perhatikan Yesaya 43 ayat 1-7, saya ingin mengingatkan kembali bahwa bangsa Israel ada dua peristiwa yang membuat cara pandang mereka tentang Allah, tentang kemahahadiran Allah. Yaitu dua peristiwa yang membentuk mereka dan bahkan mengajar mereka dengan begitu hebatnya. Yaitu padang gurun dan pembuangan di Babel. Ya saudara-saudara, bagi bangsa Israel dua peristiwa ini, padang gurun dan pembuangan di Babel, bukanlah waktu yang singkat. Mereka tidak melihat itu sebagai cara Tuhan mendisiplinkan mereka. Dan mereka tidak melihat bahwa itu adalah cara Tuhan menyatakan penyertaannya dan kehadiran Tuhan melalui banyak cara di dalam mereka bergumul melewati padang gurun dan ada di masa-masa pembuangan di Babel. Saudara-saudara, bahkan pengalaman dua ini, padang gurun dan pembuangan di Babel, membuat mereka menjadi banyak pertanyaan. Di mana Tuhan? Allah di mana sih? Mengapa harus saya? Mengapa harus kami? Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Ini terbentuk cara pandang mereka melalui penderitaan yang mereka lewati di padang gurun dan di pembuangan Babelonia. Saudara-saudara, meskipun mereka adalah bangsa pilihan Tuhan, tetapi mereka buta dan tuli terhadap firman-Nya. Mereka tidak memiliki kepekaan di dalam pembentukan di padang gurun dan masa-masa pembuangan di Babel. Ketidakpercayaan dan kekerasan hati lebih dominan, mengaburkan iman mereka sampai mereka ini miskonsep tentang kasih Tuhan. Kalau sampai mereka bertanya di mana Tuhan, pasti ini juga akan mempengaruhi konsep Allah yang lainnya. Mereka melihat konsep kasih Allah itu hanya dari satu dimensi, saudara-saudara. Mungkin kita juga demikian. Kasih Allah dilihat hanya dari dimensi kenyamanan, perlindungan, persoalan dijawab,
hidup lancar-lancar, bisnisnya sukses. Mungkin kita hanya melihat kasih dari satu dimensi tersebut. Tetapi kita sering lupa melihat konsep kasih dari dimensi yang lain. Kasih itu disiplin, kasih itu bisa menegur kesalahan orang lain. Kasih itu memberikan hukuman. Saudara-saudara, kita sering lupa terhadap dimensi tersebut, bukan? Demikian juga dengan bangsa Israel. Sehingga di dalam konteks Yesaya 43, saudara bandingkan, konteks terdekatnya adalah Yesaya 42 ayat 19, saudara-saudara. Dikatakan, siapakah yang buta seperti suruhanku dan tuli seperti hamba Tuhan? Seruan ini membuktikan, menyatakan bahwa bangsa Israel memiliki sikap penolakan terhadap Allah dengan kebutaan dan ketulian kerohanian mereka. Saudara-saudara, pengalaman dari umat Tuhan, khususnya orang-orang dari kerajaan Yehuda, bagian selatan dari Israel, dalam pengasingan, pembuangan di Babel. 40 tahun di padang gurun, 70 tahun di pembuangan di Babilonia, saudara. Tidak membawa mereka untuk mengalami pertobatan. Dengan demikian di dalam konteks ini, Tuhan menyatakan satu pendekatan terhadap umatnya, bangsa Israel. Yang mungkin di dalam padang gurun dan pembuangan sudah merasa terjepit, tertekan, bahkan mungkin marah, mungkin saja kecewa. Bisa saja mereka merasakan ketidakberdayaan. Tetapi disinilah titik terendah dan titik terlemah manusia menjadi kesempatan Allah untuk menyatakan kemahahadirannya. Saudara-saudara, perhatikan hidup kita. Ketika kita ada di titik terendah dan titik terlemah, maka kita menyerah untuk berada di dalam pimpinan otoritas Allah. Benar saudara-saudara? Kalau sudah terjepit, kalau sudah mendesak, titik terlemah kita, titik terendah kita, inilah yang menjadi kesempatannya Allah untuk perkenalkan dirinya, menghadirkan dirinya, membuka dirinya hingga manusia menyerah. Saudara-saudara, kita lihat pendekatan yang dipakai sebagai fokus kita dalam teks yang kita baca adalah ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Pendekatan yang dipakai Tuhan dalam ayat 4 bagian A, saudara-saudara. Pendekatan bukan pendekatan otoritas. Wah, marah-marah Tuhan begitu ya. Ketika dia mau menebus umatnya, ketika dia mau membuktikan kasihnya, dia mau membuktikan kemahahadirannya. Pendekatan yang dipakai itu pride, saudara. Manusia, Tuhan tahu sekali bahwa kebutuhan yang mendasar itu pride, ya, keberhargaan diri. Bahkan bangsa Israel sudah pada titik terlemah, titik terendahnya, krisis pengakuan diri, krisis kepercayaan diri, begitu ya saudara-saudara ya. Sehingga Tuhan melakukan pendekatan. Mungkin dengan sekian banyak pergumulan kita tidak sadar Tuhan pakai pendekatan apa terhadap kita ketika kita ada masalah. Ternyata pendekatan terhadap bangsa Israel, salah satu cara yang diperkenalkan di dalam Yesaya 43 ayat 1-7. Dia perkenalkan dengan pendekatan pride, keberhargaan. Saudara-saudara, manusia itu mementingkan reputasi begitu ya. Satu kebanggaan, satu keberadaan diri. Kalau kesenggol harga dirinya pasti habislah gitu ya. Kita bisa emosi begitu ya. Kita mungkin bisa kalap begitu. Dan bahkan kita mungkin terjebak di dalam, kita terseret di dalam dosa ketika kita tersenggol harga dirinya. Nah saudara-saudara, Tuhan tahu manusia suka pertahankan reputasi. Tuhan tidak melihat bangsa Israel di dalam pembentukan padang gurun dan pembuangan. Itu tidak dilihatnya ada satu penyesalan, rendah hati. Dan bahkan melihat itu sebagai kesempatan bertobat. Tidak dilihatnya di mata Tuhan. Tetapi Tuhan tidak memberikan pendekatan dengan kuasa otoritasnya. Tetapi dia mendekatkan diri dengan satu
kalimat pernyataan, oleh karena engkau berharga di mataku. Saudara-saudara, sepertinya kesannya kok bertolak belakang ya. Sampai dia mengatakan berharga, padahal di Yesaya 41, mari kita buka saudara-saudara. Yesaya 41 ayat 14. Coba kita lihat Yesaya 41 ayat 14. Dia bilang gini, jangan takut hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Tuhan memakai gambaran dan menyebut keturunan Yakub cacing. Israel disebut ulat. Sebenarnya enggak berharga, enggak bernilai gitu ya. Tetapi mengapa di Yesaya 43 ayat 4a dia mengatakan oleh karena engkau berharga. Saudara-saudara, kita akan belajar menemukannya. Kita loh yang si cacing, yang si ulat, yang hina ini loh. Tetapi Tuhan pakai dengan pendekatan kalimat yang begitu menyejukkan. Kalimat yang begitu memberikan pengharapan bahwa engkau berharga. Saudara-saudara, ini sangat menjadi perhatian kita di pagi hari ini. Siapa kita? Kita orang yang sebenarnya layak menerima murkanya. Sebenarnya kita adalah manusia yang tidak pantas menerima kasihnya yang mahal itu. Saudara-saudara, kita cacing, kita ulat. Siapa kita? Tetapi dengan pendekatan ini kita belajar. Ada 3 poin yang mengartikan tentang engkau berharga. Supaya kita gak kegeeran juga saudara ya. Kita ini cacing, kita ini ulat, kita orang berdosa. Saudara, kita hanya debu. Ya saudara, maka kita harus mengerti kenapa sampai katakan engkau berharga. Yang pertama, pernyataan oleh karena engkau berharga menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang purposeful. Allah kita adalah Allah yang memiliki tujuan yang bermakna. Coba lihat ayat 1a dan ayat yang ke-7 saudara-saudara. Dengan kata kunci menciptakan, membentuk, kujadikan untuk kemuliaannya. Allah kita adalah Allah pribadi yang purposeful. Dia tidak menciptakan ciptaannya dengan tanpa tujuan. Tetapi dia menciptakannya dengan tujuan. Tujuannya untuk apa saudara? Ciptaannya itu untuk memuliakan Allah sebagai pencipta. Arti bahwa engkau berharga bukan yang melekat di dalam diri kita, dalam kehebatan dan bahkan keberadaan status diri kita saudara-saudara yang membuat kita berharga. Ingat, Tuhan menyebut cacing, ulat, atau orang berdosa, debu saja. Ya saudara-saudara, keberhargaan ini adalah saudara-saudara artinya di dalam purposeful, di dalam pribadi yang purposeful. Allah ingin mempertahankan gambar dan rupanya pada diri manusia yang adalah ciptaannya. Dan kemuliaannya tidak menjadi rusak oleh karena keberdosaan manusia. Jadi jangan GR saudara-saudara, bukan berharga yang melekat di dalam diri kita. Bukan apa yang kita pakai, bukan status yang kita kenakan. Tetapi karena tujuannya Allah menciptakan supaya ciptaannya yang adalah gambar dan rupa Allah memuliakan dia. Dia mempertahankan kemuliaannya yang ada pada diri ciptaannya saudara-saudara. Ya, jadi Tuhan mengatakan engkau berharga. Ini menunjukkan keberhargaannya. Diri Allah yang purposeful, yang memiliki tujuan yang luar biasa di dalam menciptakan manusia ini. Saudara-saudara, yang kedua, ketika dia berkata engkau berharga, ingin menunjukkan bahwa saudara-saudara kita yang berdosa ini, yang hina ini, yang hanya cacing, hanya ulat saudara, ya, hanya debu saudara-saudara. Bahwa konsep engkau berharga di mataku berbicara tentang privilege. Saudara-saudara, yang pertama pribadi yang purposeful, Tuhan itu menunjukkan bahwa dirinya punya tujuan. Yang kedua, dengan katakan engkau berharga, dia mau menceritakan, memberikan pengajaran kepada bangsa Israel. Privilege.
hak istimewa di dalam kasih karunia. Perhatikan ayat 1b sampai dengan ayat yang ketiga dengan kata kunci menebus dan memanggil. Betapa berharganya hidup yang ditebus dan dipanggil karena percaya kepada Kristus. Saudara harus paham di sini, dasar iman kita adalah betapa berharganya hidup yang ditebus dan dipanggil karena percaya kepada Kristus. Ya, perhatikan saudara-saudara. Bukan karena hamba Tuhan yang mengklaim saudara sebagai buah pelayanannya. Masih ingat khotbah awal tahun oleh ketua sinode? Pemimpin berganti-ganti. Hamba-hamba Tuhan berganti-ganti di dalam segala zamannya. Maka kita ada bukan mengkondisikan, memberhalakan satu jasa dari seorang hamba Tuhan. Tetapi kita berharga karena hidup yang ditebus dan dipanggil, yang membawa saudara percaya kepada Kristus, bukan karena hamba Tuhan yang mengklaim saudara sebagai buah pelayanannya. Saudara-saudara, kami sebagai hamba Tuhan tidak ada yang bisa kami sombongkan. Semua karena Tuhan. Ketika ada orang-orang yang diperkenalkan tentang Kristus dan mereka menjadi percaya dan bertumbuh, kami hanya dihadirkan sesaat, sementara menjadi bagian saudara. Sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk menyombongkan diri. Jemaat saya, remaja saya, itu jemaatnya Tuhan, saudara. Anak-anak saya, gitu ya. Kalau saya guru sekolah minggu kan. Anak-anak saya itu anak-anaknya Tuhan. Sehingga ketika mereka bertumbuh, mereka melayani Tuhan, bukan karena kehebatan siapa yang membimbing anak-anak saudara, tapi karena Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita mengerti konsep ini, maka kita akan kuat untuk melihat hak istimewa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita tidak akan menyia-nyiakan hak istimewa yang Tuhan karuniakan kepada kita. Karya keselamatan yang Allah kerjakan, harusnya dengan takut dan gentar kita juga harus kerjakan, saudara-saudara. Saudara-saudara, dua pengertian tadi, Allah pribadi yang purposeful, dan oleh karena Engkau berharga, mengajak kita untuk meyakini hidup saudara di tangan Tuhan adalah hak istimewa oleh karena kasih karunia-Nya, privilege. Yang ketiga, kata Engkau berharga menunjukkan supaya bangsa Israel tidak menuntut fisik, Allah hadir secara fisik di tengah-tengah mereka. Tetapi mereka belajar tentang participation, tentang penyertaannya. Pola penyertaan dipakai di sini. Saudara lihat ayat 2, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Di situ ada penyertaan Tuhan yang disebutkan bentuk-bentuk pola penyertaan. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Allah membawa bangsa Israel untuk introspeksi dirinya. Bahkan merasakan, mengalami ada penyertaan Tuhan. Walaupun engkau menuntut, di dalam engkau merasa kesakitan, engkau marah, engkau kecewa, engkau putus asa. Tapi sebagai pribadi yang buta dan tuli rohaninya, mereka tidak melihat jaminan-jaminan Tuhan ketika mereka melewati padang gurun dan ada di dalam masa pembuangan. Mereka menuntut satu kehadiran fisik tanpa mereka mengingat bahwa ada pengingat-pengingat pola penyertaan yang Tuhan izinkan ada bersama-sama dengan mereka. Saudara-saudara, pola penyertaan ini diwujud nyatakan
dalam pribadi Allah Immanuel hingga amanat agung Tuhan Yesus. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Saudara-saudara, perhatikan kalimat yang ada di ayat yang saya sebutkan tadi. Ayat 2, ayat 5 hingga ayat yang ke-6. Kata aku ini menyertai engkau. Pernyataan tentang dirinya yang selalu berpartisipasi di dalam umat Tuhan. Saudara-saudara, isu tertinggi di dalam titik lemah dan titik terendah dari bangsa Israel adalah ketakutan. Saudara-saudara, kalau pergumulan menekan saudara, masalah hidup itu menekan saudara, saudara tidak sanggup mengatasi masalah yang saudara hadapi, biasanya yang dominan keluar dari hidup kita adalah rasa takut. Betul ya saudara? Rasa takut. Seperti seakan kita terhimpit, tidak ada jalan keluar. Dan ketakutan itu mendominasi. Dan bahkan kalau kita teruskan, mungkin kita jatuh di dalam depresi. Karena kita tidak menyikapi, tidak bisa handle tentang ketakutan yang ada di dalam diri kita. Ketakutan yang lebih besar itulah yang menjadi titik terlemah, titik terendah dari bangsa Israel. Dengan bukti apa saudara? Perhatikan kalimat-kalimat yang ada. Ada janganlah takut. Di bagian ayat 1-7 saja ada 2 kali pengulangan. Janganlah takut. Apakah ungkapan Tuhan ini basa-basi? Apakah ungkapan Tuhan itu hanya PHP? Pemberi harapan palsu? Apakah kata jangan takut yang keluar dari firman, dari mulut Allah sendiri itu tidak berkuasa? Sehingga saudara selalu berkata mungkin membela diri, oh gampang aja orang bilang jangan takut. Gimana enggak takut kalau sudah diteror, kalau sudah sampai defisit keuangan. Bagaimana enggak takut kalau anak-anak sudah mau bayaran semester. Saudara-saudara, ini pun yang kami akan alami. Anak kami juga 2 nanti akan kuliah. Gak munafik, ketakutan. Tetapi ungkapan janganlah takut adalah satu ajakan penghiburan, satu kekuatan, jaminan di dalam Tuhan. Ada jalan keluar. Amin saudara. Jangan takut. Itu seruannya. Jangan takut. Ada 15 kali ungkapan jangan takut yang diungkapkan oleh Yesaya. Sebagai nabi yang juga mengalami kesulitan. Sebagai orang yang dipercayakan Tuhan untuk mengayomi umatnya. Dengan participationnya. Dengan partisipasi Allah. Dia mau mengajak umat manusia terlibat di dalam kisahnya. Saudara-saudara, padang gurun dan masa pembuangan di Babel itu menjadi catatan sejarah yang menarik loh saudara. Kalau kita pelajari sejarah Israel itu luar biasa saudara. Ya, luar biasa. Oleh sebab itu kata aku akan menyertai engkau, kata jangan takut. Itu mau mengajak manusia untuk terlibat di dalam kisahnya Tuhan. Kisahnya Tuhan tidak serta-merta satu kesenangan, satu hal yang lancar. Tetapi di dalam kisahnya Tuhan bisa saja ada penderitaan, ada masa-masa sukar. Seperti pertanyaan dunia ini, kapan pandemi ini akan berakhir? Dia ingin mengajak, Tuhan ingin mengajak. Ketika dia mau katakan engkau berharga di mataku. Itu sebuah ajakan untuk manusia ada di dalam kisahnya Tuhan. Tetapi sering manusia menolak masuk jadi bagian kisahnya Tuhan. Prihatin dan miris saudara-saudara. Semua cerita hidup berawal dan berakhir dari Tuhan. Dan diisi tentang Tuhan. Bukan tentang kita. Apalagi dengan ada apa dengan cinta. Bukan begitu saudara. Tetapi tentang kisahnya Tuhan. Oleh karena itu dari 3 pengertian engkau berharga. Allah pribadi yang purposeful,
kita diajak untuk mengerti bahwa privilege, engkau adalah memiliki hak istimewa di dalam kasih karunia-Nya. Karena Tuhan sudah tebus dan panggil engkau. Dengan engkau berharga, Dia mau memperkenalkan partisipasinya. Dan engkau diajak juga masuk di dalam kisahnya. Karena Anda berharga, karena saya berharga, maka hiduplah sesuai dengan harga Anda. Hargamu mahal, ditebus dengan darah yang mahal harganya. Karena Anda dan saya mahal, karena Anda dan saya ada berharga, maka hiduplah sesuai dengan harga Anda. Jangan mempermalukan keberadaan keberhargaan yang sudah diterima dari Tuhan. Maka kita hidup murahan. Hiduplah sesuai dengan harga Anda. Apakah kita mau mengisi setiap cerita dengan tujuan-tujuan Allah? Siap saudara? Tahun 2022 Allah mengajak, karena engkau sudah mengerti, oleh karena engkau berharga, Allah mengajak engkau berpartisipasi di dalam kisahnya Tuhan. Maka saya tutup dengan 2 aplikasi. Yang pertama, jika engkau ada dalam titik terendah, titik terlemah, ketika engkau tidak berdaya di dalam menghadapi persoalan hidup di tahun 2022 yang ada di depan saudara, yang begitu masih panjang. Kita masih ada di tanggal 9 Januari, baru hari ke-9, ada begitu masih panjang lagi. Mungkin ada persoalan, tantangan, hal-hal yang menekan hidup saudara, entah itu sakit penyakit, entah itu perekonomian rumah tangga saudara, entah itu pergumulan rumah tangga saudara, tentang relasi dengan pasangan saudara, dengan anak-anak saudara. Saudara, jadikan Kristus yang pertama. Jadikan Kristus sebagai wonderful counselor. Saudara, berita Natal belum habis dan tidak akan pernah berakhir. Dia penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Kalau saudara hanya menyebut penasehat yang ajaib, santai. Tetapi hidupi, jadikan Kristus wonderful counselor. Saudara-saudara, sadarkah kita bahwa Dia adalah wonderful counselor? Wonderful counselor di sini adalah problem solver. Kalau konselor-konselor di dunia, bisa saja dia tidak menjadi problem solver. Dia kadang-kadang hanya mendengar, menampung semua keluhan-keluhan konselinya. Tetapi Tuhan Yesus adalah wonderful counselor. Saudara-saudara, mari coba kita dramatisirkan, kita bayangkan kekuatan pribadi Allah yang adalah wonderful counselor. Sudahkah saudara rasakan? Sudahkah itu hidup dalam hidup saudara-saudara? Yang membuat saudara yakin ketika saudara bergumul, saudara tertekan di dalam masalah. Sudahkah saudara datang kepada Kristus sebagai pribadi wonderful counselor? Saudara-saudara, saya tertarik dengan satu webinar yang berbicara tentang lament and protest in worship. Di situ narasumbernya ada dosen-dosen STTB dan dosen STT Reform. Kaum Injili kurang dilatih untuk meratap. Ketika engkau berhadapan dengan wonderful counselor, ketika saudara belum menemukan jalan keluar, solusi penyertaan Tuhan engkau belum sadari, karena engkau tidak terlatih untuk meratap. Bagi kaum Injili kurang dilatih meratap di dalam satu penyembahan. Saudara, kalau kita di hadapan konselor di dunia ini, kita meratap, kita ajukan protes-protes diri kita, begitu saudara ya. Terkadang mungkin konselor-konselor yang ada di dunia ini bisa salah mengerti tentang kita. Kok hidupmu tuh loh banyak protes. Hidup itu loh lebay. Kita seakan meratap itu dengan identik lebay, begitu saudara ya.
Tetapi kalau engkau sedang berhadapan dengan wonderful counselor, beranikan dirimu untuk engkau meratap. Dan bahkan mungkin ada protes-protesan kecil yang dengan jujur engkau ungkapkan. Kadang manusia takut dengan kejujuran. Karena itu tadi, takut salah mengerti. Tetapi ketika engkau ada di depannya wonderful counselor, engkau menjadi pribadi-pribadi yang berani meratap. Belajar, melatih dirimu untuk meratap. Jangan malu menjadi orang yang mungkin disebut dunia ini lebay, cengeng. Merataplah saudara-saudara. Karena itu juga dibahas panjang lebar tentang lamen in worship. Bahwa pemazmur, Daud meratap. Di pasal 13 dari Mazmur, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi kau tinggalkan aku terus menerus? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Saudara adalah pribadi yang pantas dan layak untuk meratap di hadapan wonderful counselor. Maka arahannya di dalam aplikasi yang pertama ini. Jangan menyerah karena masalah. Jangan hanya berjuang untuk atasi masalah, tetapi bertumbuhlah melalui masalah. Loh, sesusah. Dalam masalah aku jadi tumbang. Aku jadi tepar. Loh, sesusah. Dengan masalah aku jadi tambah tawar hati. Aku tambah marah. Pernahkah saudara berpikir dengan masalah saudara bisa bertumbuh? Karena saudara menjadikan Kristus sebagai wonderful counselor. Yang kedua yang kita bisa aplikasikan. Yang tadi pertama wonderful counselor adalah relasi kita dengan Tuhan. Kita ubah konsep cara pandang kita. Yang kedua adalah relasimu di dalam komunitas. Ciptakan dan temukan support system yang sehat. Mulai belajar dari keluarga. Kata siapa anak kecil gak punya masalah? Anak kecil punya masalah saudara. Jangan anggap enteng kalau dia bilang, aku takut ma tidur sendiri. Kita hanya bilang, belajar, bisa. Ma aku hari ini takut ke sekolah. Kita menganggap itu hal yang biasa dan kita harus disiplinkan. Bisa, kamu bisa. Kita mungkin hanya marah. Kita belajar temukan diri kita menjadi support system di dalam keluarga, support system yang sehat. Sehingga engkau akan ada di dalam komunitas yang lebih besar, di dalam gereja, dalam masyarakat, dalam tempat kerjamu. Maka engkau akan berusaha menjadi pribadi yang menciptakan support system yang sehat. Seperti yang saya selalu arahkan dalam khotbah di akhir tahun. Saya loh pengkhotbah membutuhkan support system. Yaitu jemaat untuk mendoakan saya. Bukan berarti saya bebas dikritik, tidak bisa dikritik. Kritiklah dengan cara yang santun. Karena saudara adalah support system. Sebagai tim di majelis, kalau tidak tercipta support system yang sehat, kita semakin tidak berdaya. Karena apa? Kita ini tiap-tiap pribadi sudah punya masalah yang berat di rumah, di tempat kerja. Ditambah lagi kalau ada satu komunitas yang bagus, yang sehat, di situ tidak ada support system yang sehat untuk kita. Habislah kita saudara. Kita akan makin tersiksa. Kita akan menjadi depresi. Bahkan kita tidak maksimal di dalam melayani Tuhan. Karena kita tidak temukan dan kita tidak berusaha ciptakan support system yang sehat. Saudara, sebagai kesatuan tubuh Kristus, mari kita belajar melalui komunitas-komunitas terkecil yang ada. Kita latih diri kita sehingga beban kita menjadi ringan. Tidak hanya mengandalkan maksud yang secara rohani saja, tetapi komunitas
yang ada di sekitarmu itu melatih kerohanianmu untuk terus bertumbuh di dalam himpitan apapun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita melalui kisahnya bangsa Israel. Ketika mereka siap untuk dipulihkan. Tuhan sedang menanti restorasi dari bangsa Israel. Sehingga dia mengadakan pendekatan, engkau berharga di mataku. Saudara-saudara, jadikan ini teladan. Ketika saudara dipercayakan untuk memimpin satu kelompok kecil, ketika saudara menjadi pemimpin di rumah, ketika saudara menjadi pemimpin di tempat bekerja, dimanapun kita, mari pendekatan ini menjadi satu teladan. Engkau berharga. Sekalipun kita cuma cacing, cuma ulat, cuma debu. Saudara-saudara, inilah kekuatan iman. Langkah tahun 2022, kita mau terlibat di dalam kisahnya Tuhan. Dan kita juga jadikan Tuhan sebagai wonderful counselor. Dan kita berusaha menciptakan support system yang sehat. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus, kekuatan tangan-Mu lah yang memungkinkan kami mengerti bahwa Engkau selalu hadir di segala situasi di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan satu arahan yang tegas supaya kami bisa peka dan tidak tuli dan buta melihat kemahahadiran Tuhan. Sungguh Tuhan, kami membutuhkan Engkau, dan biarlah Engkau yang adalah pribadi wonderful counselor selalu memberikan pengharapan, dan Engkau adalah problem solver. Terima kasih juga Tuhan, dengan segala kekurangan kami rindu menjadikan diri kami dan menemukan diri kami di dalam satu support system yang sehat. Tidak saling menjatuhkan, tidak saling meremehkan, tapi kami belajar mengasihi, menghormati, karena siapa kami? Engkau sudah bukakan itu melalui firman-Mu di pagi hari ini. Tolonglah kami Tuhan, bentuklah kami sebagaimana Engkau membentuk bangsa Israel. Kami tidak mengerti padang gurun yang kami alami. Kami tidak mengerti. Kami mungkin ada di dalam masa-masa pembuangan membuat kami terasing, terkucilkan. Tapi sungguh firman Tuhan pagi ini menyejukkan, memberikan kekuatan dan jalan keluar. Karena kami, Engkau katakan berharga di mata-Mu. Terpujilah Tuhan yang adalah firman yang hidup. Kami bawa, kami sampaikan doa kami hanya di dalam dan melalui nama Tuhan Yesus. Amin.